Rekan-rekan media ya, yang saya hormati bahwa sudah mau hadir ya hari ini untuk melakukan press release terkait kejadian yang menimpa klien kami, Safa Marwah. Ya. Mungkin saya mulai dengan adanya satu peristiwa penganiayaan yang sudah terjadi berulang-ulang semenjak tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus sampai dengan terakhir kemarin itu di tanggal 12 September. Safa ini memiliki seorang kekasih berinisial TI, ya, yang nanti mungkin akan kita perlihatkan gambarnya. TI ini merupakan seorang ASN PNS di salah satu kementerian dalam negeri. Jadi hubungan ini berawal di tahun 2022 ketika Safa Marwah ini menerima cintanya TI sebagai kekasih. Itu di bulan Juli. Lalu di bulan Agustus sudah mulai ada penganiayaan fisik. Nah, cuman memang karena Safa ini orangnya baik ya, dan juga mencintai kekasihnya pada saat itu, bukan saat ini ya, karena saat ini sudah tersakiti ya, sehingga memberikan maaf secara terus-menerus. Yang lebih parahnya lagi, ternyata selama menjalin hubungan, Safa Marwah ini lebih sering membiayai terhadap si TI yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Saya juga tidak tahu pertimbangannya apa, tapi ya kalau teman-teman tahu ya biasanya kan ya cinta itu buta atau love is blind ya. Kejadian ini berulang dari bulan Agustus, lalu di bulan September juga terjadi, sampai di bulan November itu terjadi penganiayaan juga di salah satu rumah kontrakan tempat kakak dari TI ini. Di situ Safa itu dijambak, lalu didorong, dihempaskan sampai terluka, rambutnya rontok. Pada saat itu Safa dibiarkan begitu saja sama orang-orang di sekitar tanpa ditolong. Nah, karena memang merasa terancam, akhirnya Safa ini pada saat di daerah Cempaka Putih mendatangi polsek setempat. Membuat pengaduan, lalu diterima pengaduannya, didatangi ke rumah kontrakan tersebut, pelakunya diundang ke polsek untuk ditanyai ataupun diinterogasi, namun terjadi restoratif justice ya, berdasarkan Perkap 2019 itu nomor 6 kalau nggak salah. Di situ pelaku menangis-nangis minta maaf dan meminta untuk diberikan kesempatan. Nah, karena Safa pada saat itu mungkin berpikir mungkin masih bisa diberikan ruang untuk maaf atau bertobat, akhirnya dengan penuh kasih dia memaafkan kekasihnya itu pada saat itu. Ada juga nanti dokumentasinya pada saat terjadi perdamaian. Tapi ternyata pasca perdamaian itu berulang kembali. Hampir setiap bulan terjadi cekcok yang pasca cekcok laki-laki ini melakukan penganiayaan kepada Safa Marwah. Entah itu dijambak, entah itu dipukul, entah itu didorong. Pokoknya hal-hal toksik seperti itu sering berulang. Sampai dengan di bulan April 2023. Pada saat itu mereka sedang ada di dalam ruangan tempat tinggalnya Safa. Safa sedang nonton TV karena mungkin sudah waktunya untuk mandi gitu ya, izin mandi, tiba-tiba nggak dikasih izin, digampar pelipisnya sebelah kanan atau kiri? Sebelah kiri ya. Dan menghasilkan luka robek dan lebam yang mengucurkan darah tidak berhenti. Di situ si pelaku TI ini yang bekerja di salah satu kementerian ataupun Kementerian Dalam Negeri ini, karena mungkin dia paham yang dilakukan itu merupakan suatu bentuk tindak pidana, dia mencoba untuk mendekati dan membujuk supaya Safa ini tidak melapor kepada yang berwajib.
Bahkan dipantengin terus. Setiap ada telepon di reject, setiap ada bukti foto di delete. Akhirnya urunglah niat untuk melaporkan. Pada saat itu akhirnya dilakukan tindakan. Si laki-laki ini mungkin dibilang agak pelit kali ya. Dia menawarkan untuk dijahit itu di rumah sakit biasa. Nah, cuma dia nggak paham bahwa Safa ini kan public figure. Tidak bisa dijahit di tempat-tempat biasa karena akan menimbulkan luka yang akan mudah terlihat. Sedangkan aset dari public figure kan salah satu adalah penampilan. Lalu Safa bilang, saya harus dijahit di tempat yang lebih estetik gitu ya. Nah itu nanti juga ada buktinya. Karena kan kita nggak sempat visum pada saat itu karena dibujuk. Lalu dilakukanlah penjahitan, tapi masih ada sekarang bekasnya. Lalu tidak sampai di situ, si pelaku ini menekan Safa untuk memecat supirnya supaya tidak ada saksi gitu. Karena kan supirnya ini mengetahui kejadian itu. Dan akhirnya mungkin karena pada saat itu tertekan ya, saya wajar sih memang kadang-kadang dalam hubungan itu kan ada dalam hubungan toksik ada dominans gitu ya, ataupun relasi kuasa di situ. Nah pada saat itu karena Safa tidak pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya, dia tertekan dan akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh si TI ini yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Nah namun pasca memecat supir, pasca terjadi pemukulan dan dia mengatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, masih berulang terus itu setiap bulan. Lalu akhirnya di tanggal 12 September ketika si TI yang hampir setiap hari kebutuhannya dicukupi oleh Safa Marwah ini mengatakan ingin pergi ke Bandung. Nah karena punya hubungan dan sering dibiayai kan wajar lah seorang pacar yang menanya, kenapa ke Bandung? Boleh dong saya ikut. Karena si TI tidak setuju dan marah, Safa spontan. Ya udah, kalau mau pergi nggak ngajak saya, bayar dia punya utang. Kebetulan pada saat punya utang dia sekitar sekian puluh jutaan ya. Nah ketika ditagih utang bukannya dia tahu diri ataupun ya wajar. Kadang-kadang kan kalau laki-laki sama perempuan kalau memang dia gentleman ya, atau laki-laki, kalau memang dia tersinggung ataupun kalau dia marah ya tinggal menghindar aja. Saya pun begitu dulu kalau pacaran ataupun sama istri. Kalau istri marah itu tinggal aja dulu. Nah ini enggak. Dia bukan meninggalkan Safa Marwah, justru menghadiahi cekekan maut gitu ya kepada Safa sampai Safa itu tidak bisa bernafas. Sekitar beberapa menit ya, kurang lebih 1-2 menit dicekek gitu ya. Lebih ya? Misalnya cuma 5 menit. Ya, tapi kan dicekeknya 1-2 menit atau 3 menit. Ya, dicekek seperti ini, lalu ditarik dan didorong sampai terjatuh dan Safa pingsan di sini. Sempat pingsan, kolaps, blackout kurang lebih 3-4 menit dan dia hanya menonton aja tuh begini, seperti tidak ada penyesalan. Nah, di situ akhirnya Safa itu terbuka matanya bahwa memang laki-laki ini sudah tidak layak lagi untuk dibukakan pintu hati. Nah, oleh karena itu Safa membuat laporan polisi atau pengaduan dan dirujuk untuk visum. Pasca visum, inilah terbitlah laporan polisi ini dengan perbuatan penganiayaan yang diduga keras dilakukan oleh TI yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan yaitu Kementerian Dalam Negeri. Nah, pasca melapor, Safa ini bingung karena kan belum pernah berurusan dengan hukum. Kebetulan ada staf saya, asisten saya juga di kantor namanya Ruben Simamora. Ini punya teman di salah satu organisasi tempat kita bernaung, mengatakan bahwa ada artis nih korban pemukulan terhadap pacarnya. Kebetulan pada saat itu saya lagi liburan di salah satu rumah makan di Puncak. Saya juga baca tuh beritanya di Detik ya. Ada korban pemukulan pacar. Saya bilang, waduh, kok perempuan cantik seperti ini dipukul?
sadis bener ini orang main pukul-pukul begitu aja. Nggak lama akhirnya saya nelfon, saya bilang yaudah kita bantu, karena memang saya sudah terbiasa bantu perempuan ataupun anak korban-korban tindak pidana. Saya bilang bantu, oke. Lalu di tanggal 1 Oktober, Safa ini memberikan kuasa ke firma hukum saya, Martin Lucas Simanjuntak & Partners, dan hari Seninnya saya bersurat kepada beberapa instansi negara, yaitu Menteri Dalam Negeri, CQ, Irjen Pengawasan dan Biro Kepegawaian, Komnas Perlindungan Perempuan, Ombudsman, agar perilaku abmoral ataupun perilaku yang tidak beretika yang akan mengerucut ke tindak pidana nanti ini yang dilakukan oleh TI yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi atensi, ya, sehingga mungkin untuk sementara waktu orang ini bisa tidak dipekerjakan dulu, karena bahaya ini kalau sedikit-sedikit main pukul gitu, apalagi sama perempuan. Kalau mau ngadu pukul, ayo kita adu pukul, kita cari lawan yang seimbang gitu kan. Kayak si Rudi Agustian itu kan keren tuh di baku hantam championship kan. Kalau memang laki-laki seperti itu, bukan mukulin perempuan. Nah makanya di sini kita meminta terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik ataupun tindak pidana, sehingga si pelaku yang memang bekerja di Kementerian Dalam Negeri ini bisa diberhentikan sementara ataupun segera ditindak sesuai dengan proses-proses yang mungkin nanti ujung-ujungnya adalah pelanggaran etik. Karena sebagai pemerintah ya, karena kan instansi di pemerintah, seharusnya tidak boleh menolerir ya pelayan masyarakat yang suka main pukul gampar begitu. Kalau sama pacarnya jadi main begitu, apalagi sama masyarakat, jangan-jangan diindik sama mati. Nah moral-moral begini yang perlu kita kawal supaya jangan sampai terjadi. Nah, proses terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Safa Marwa ini di Polsek Menteng sudah masuk ke tahap pemeriksaan saksi-saksi, penyerahan bukti surat, lalu terakhir juga ada security yang diperiksa segala macam itu ya, pemantauan CCTV, sehingga dalam waktu dekat seharusnya ini sudah ada terbit undangan untuk si terlapor ataupun calon tersangka. Nah ini kita berharap kita semua bisa sama-sama memantau ya, supaya negara Kesatuan Republik Indonesia yang negara hukum ini bukan hanya sekedar semboyan, tapi memang benar-benar negara hukum. Jadi kalau ada urusan hukum ya diselesaikan secara hukum. Nah inilah yang sekarang sedang kita upayakan supaya Safa yang sudah menjadi korban penekanan ataupun korban penganiayaan baik secara mental maupun secara fisik yang sudah hampir kurang lebih 1 tahun ini dapat mendapatkan kepastian hukum. Dan ini juga jadi suatu pelajaran juga buat perempuan-perempuan yang lain untuk jangan pernah takut apabila ada hubungan-hubungan toksik ya dalam suatu hubungan yang menimpa perempuan-perempuan. Safa hari ini ya atau hari-hari sebelumnya sudah menunjukkan bahwa dia berani untuk mengungkap ini ke publik. Kita berharap ada perempuan-perempuan lain nanti yang akan berani. Saya juga punya klien namanya Bu Rina Kosasi. Dia juga menjadi korban juga. Mungkin teman-teman tahu ini yang sedang kita tangani ya bersama rekan Kamarudin Simanjuntak. Ini juga ada contoh lagi selain Bu Rina. Korban-korban penganiayaan ataupun kekerasan fisik dan mental berani speak. Nah ini harus dicontoh teman-teman. Nah, oleh karena itu ketika ada contoh seperti ini, mari kita media dukung Safa Marwa. Lalu instansi pemerintahan yang lain juga jangan terkesan hanya abai saja, harus proaktif gitu ya. Saya pikir dari saya selaku kuasa hukum cukup, nanti bisa ditambahkan oleh Safa Marwa. Silakan. Selamat sore semuanya. Ya, saya nggak banyak bicara tadi, Bapak udah menjelaskan. Saya cuma pengen keadilan yang seadil-adilnya, pengen segera diproses saja. Nah, saya dibilang kena mental, saya terpukul dan kena mental sekali. Saya masih takut, masih tahu. Dari aku tadi kan segitu aja dari
ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Ada apa yang membuat kamu bertahan Safa dengan laki-laki? Setiap kekasaran yang dia buat, dia selalu dia kasarin saya di bulan ini. Dia selalu melindungi saya agar tidak nelfon siapa-siapa, tidak lapor siapa-siapa. Seperti itu. Dan dia menjanjikan menikahi saya. Makanya saya sabar. Itu. Hubungannya berapa lama sih? Hubungannya berapa lama? 2 tahun hubungannya. Pernah mendapatkan ancaman atau seperti apa kak? Pernah kita cekcok dalam mobil, dia bilang kayak gitu. Sebenarnya gampang banget buat bunuh kamu. Waduh. Berarti ada ancaman pembunuhan atau seperti apa? Iya, tapi saya itu hanya omongan dia. Awalnya kenapa dia bisa ngomong begitu? Hal-hal sepele kita berantem misalkan. Ya mau kemana saya ingin ikut gitu. Biasanya boleh kok, ini nggak boleh. Hal-hal sepele. Sempat menaruh kecurigaan ada pihak wanita lain kan dari Safa. Saya itu kurang tahu, cuma yang saya ini tidak ada, cuma kekerasan aja selama ini. Apakah 2 tahun berapa kali kak dapat kekerasan tersebut? Sejak kapan? Selama hubungan 2 tahun, kekerasan dimulai di bulan Agustus 2022. Ya, pacaran 3 bulan baru kena kekerasan. apakah orang tua kamu tahu kamu sering dianiaya? Tidak, orang tua saya tidak tahu. Pernah juga di bulan puasa tahun kemarin saya buka babak belur, saya orang Bandung, saya pulang ke Bandung. Orang tua tanya, kenapa itu? Saya jawab jatuh. Padahal oleh dia. Saya sembunyi-sembunyikan dari semuanya, dan saya gak pernah posting yang kesedihan atau luka-luka atau apa, baru sekarang karena udah cukup dan sudah tidak kuat. Mungkin mohon maaf nih, luka yang paling parah itu di mana sih? Luka yang paling parah ya ini yang sampai dioperasi dijahit. Ada fotonya, boleh lihat? Boleh. Jadi yang di cek. Inilah hasil karya dari salah satu karyawan Kementerian Dalam Negeri. Ya, inilah hasil karyanya. Jabatannya apa sih bang? Boleh tahu bang jabatannya bang? Tanya bang. Nanti kalian tanya lah sama para Bilangnya bang. Dikit aja bang. Dikit aja bang. kalau nggak salah pelaksana media apa gitu. Kalau nggak salah ya. Di kementerian apa bang? Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini hasil karyanya nih. Makanya sangat disayangkan ya. Saya kan dulu pilih Pak Jokowi ya. Kan revolusi mental. Jadi bukan hanya rakyat yang direvolusi. Tapi kalau ada pembantu presiden ya khususnya yang paling bawah ya harus direvolusi juga ini mentalnya nih supaya jangan begini. Tuh. Bahaya kan? Hasil karyanya begini. Itu kejadian kapan? Ini yang di bulan April. April. 1 kali pukul nih. Itu waktu terjadi penganiayaan itu Safa bersama siapa? Sendiri bersama dia. Ya, Gak ada Dia- teman-teman. nggak ada. Dan langsung ambil HP saya. Pas kejadian ini saya hanya berdua dengan dia, supir kebetulan udah pulang karena itu posisinya sudah malam. Karena dia panik, saya berdarah-berdarah, dia ambil HP saya, ayo ke rumah sakit. Dia bawa aku ke rumah sakit. Dan kebetulan kita datang di rumah sakit yang agak pricey. Dia bilang jangan operasi di sini mahal. Jadi besoknya saya dijahitnya di operasi. Jadi di rumah sakit itu hanya dibersihkan saja lukanya. Kenapa pada saat itu nggak langsung melapor aja pak? Karena dia ambil HP saya dan dia tidak boleh ngapa-ngapain. Cuma saya hanya boleh hubungi supir saya. Supir saya langsung datang ke situ. Tapi orang tua saya tidak boleh tahu sama dia. Kenapa nggak langsung lari ke polsek atau kemanapun itu? Apa ya? Karena badan saya lemas, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi saya nurut aja apa kata dia.
cuma supir yang boleh datang. Kamu cuma boleh hubungi supir buat kamu pulang. Gitu. Mengenai Apakah ada ancaman pada saat itu sendiri kak? kerugian apa aja nih kak? Dan berapa? Ada ancaman nggak sih nih kak? Pada saat pemukulan itu ada ancaman akan diapain lagi kak? Atau lebih kasar lagi kak dia akan melakukannya kak? Sebenarnya tidak ada ancaman apa-apa dari dia. Hanya dia sudah berjanji tidak melakukan lagi, tapi melakukan lagi. Kalau uang Berarti berapa, Kak? sejak pacaran 3 bulan pertama selalu main tangan. Tapi Iya. kenapa nggak memutuskan untuk mengakhiri hubungan pas saat itu? Karena setelah dia melakukan kekasarannya, dia ngerayu saya lagi, baik-baikin saya lagi, berjanji lagi seperti itu. Nah, kalau uangnya yang 40 juta Ada sama kerugian gimana uang nggak? keluarganya nggak sih kak? Yang nasib uangnya yang 40 jutanya gimana? Udah berhasil ditaruh atau belum? Waktu itu nggak sih kak? Atau mungkin udah coba komunikasi? Saya selama ini gak pernah dikenalin keluarganya. Dia kan orang Aceh, saya tidak pernah dikenalkan keluarganya. Saya kenal abang kakak sepupunya aja yang ada di Jakarta. Dan saya sudah hubungi ibunya, saya punya nomor ibunya di Aceh, tidak respon sama sekali. Soal utang piutang apakah udah dibayarkan? Yang 40 jutanya Ya, jadi Belum, itu sisanya belum. Banyak kerugian kayak itu. Mungkin uangnya untuk apa sih kak itu dipinjam? alasan dia pinjam itu apa? Awal-awal dia bilang bisnis rumah sama kakak sepupunya, akhirnya sertifikat rumah ketipu. Terus sampai sekarang masih komunikasi atau gimana pas sudah ada pelaporan? Sudah tidak ada komunikasi, sudah saya blokir. Terakhir lagi utangnya mungkin kak kapan? Ya pas kekerasan di Cekik 12 September dia mau pergi, saya mau ikut tidak boleh, terus saya bilang ya udah utang kamu balikin dulu. Saya bilang baik-baik sama dia emosi, kalau dia tuh selalu emosi setiap ditagih utangnya. Emosinya langsung mukul kakak atau gimana? Saya langsung pukul saya. Berarti terakhir ketemu tanggal 12 kemarin. Iya, Kalau aku ini kan dari bekerja di salah satu kementerian di Indonesia. Apakah dari pihak dari kementerian itu udah menyambangi atau berkomunikasi soal ini? belum ada respon apa-apa. Dari keluarganya yang tidak ada respon apa-apa. Kita ditekanin lagi dong, jadi pelaporan fixnya yang di kantor polisi itu per tanggal berapa? Yang terbaru. Tanggal 14 ya? 9 September. Oh, 29 September. 29 September. Tapi untuk peristiwa tanggal 12. Untuk lebih lanjutnya kira-kira Pelaku dari sendiri sudah kepolisian dipanggil belum? gimana? Atau ada pemanggilan kah? Ya, tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa akhirnya ini digabung karena belum daluarsa atau belum expired dia masa tindak pidana itu yang di bulan April yang berbekas sampai dengan berdarah-darah itu, lalu ditambah dengan perbuatan berlanjut tanggal 12, lalu sempat visum tanggal 13 ya, LP-nya terbit tanggal 29. Nah, ini proses yang sudah dilalui adalah pemeriksaan saksi korban, pemeriksaan saksi-saksi, penyerahan bukti surat, lalu menerima hasil visum. Ini semua sudah dilakukan oleh rekan kita dari kepolisian resort wilayah Menteng. Bahkan kemarin hari Senin saya dampingi Safa Marwa untuk memberikan BAP tambahan dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Itu jadi secara administrasi penyelidikan, saya pikir dari kita itu cukup. Nah, tinggal bagaimana nanti terlapor ketika dipanggil atau diundang untuk memberikan klarifikasi, apakah akan mengakui atau menyangkal gitu ya. Kalau menurut saya ya dalam pembuktian ini sudah sangat cukup, dan dalam tindak pidana itu tidak ada istilah penyangkalan ataupun denial sehingga bisa menunda proses. Karena keterangan terdakwa itu adanya nanti di persidangan sebagai alat bukti. Jadi keterangan terlapor dan keterangan tersangka ada atau tidak ada tidak bisa menunda proses penegakan hukum. Itu harus dicatat baik-baik. Jadi kita himbau kepada rekan-rekan kita yang sudah sangat profesional ini dari kepolisian wilayah Menteng untuk bisa segera memanggil ataupun mengundang terlapor dan menentukan sikap terhadap proses penyelidikan ini agar segera naik penyidikan. Nah, ini ada satu tambahan teman-teman. Ini karena ada hubungan juga dengan hukum acara ya, terkait alasan penahanan. Nah, di
hari-hari sebelumnya, sebelum pertengkaran ini, si TI yang bekerja di salah satu kementerian dalam negeri ini atau oknum karyawan ini menahan ataupun masih memegang akses card tempat tinggal dari Safa dan kunci, sehingga sewaktu-waktu ya orang yang membahayakan ini bisa datang ke tempat Safa Marwah. Sudah pernah dikirimkan peringatan atau pemberitahuan agar akses card dan juga kunci itu dikembalikan, namun hanya diri saja tuh, hanya dibaca itu seperti membaca koran pagi-pagi tanpa ada bergeming lah gitu ya. Nah ini membahayakan, sangat membahayakan. Siapa yang bisa menjamin Safa Marwah ini terhadap keamanannya nanti tidak balik lagi dia untuk melakukan hasil karya-karya lanjutan gitu terhadap Safa Marwah. Nah, kalau kemarin hanya babak belur dan berdarah, siapa tahu selanjutnya itu bisa jadi meregang nyawa gitu. Nah, ini kita nggak mau. Nah, oleh karena itu, sehubungan dengan akses card dan juga kunci dipegang, nanti pada saat pemeriksaan apabila naik ke tingkat penyidikan, ini akan dipertimbangkan juga. Tatkala di pasal 21 KUHP jelas itu ya alasan penahanan agar tersangka ataupun terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Nah, sekarang ini terbuka lebar akses dia untuk mengulangi perbuatan ketika dia memegang kunci dan akses. Nah ini perlu kebijaksanaan untuk melihat celah-celah hukum seperti ini. Gak semua orang paham. Nah cuman kami selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh Safa melalui press release ini, kami menyampaikan potensi-potensi yang mungkin bisa terjadi dan membahayakan bagi korban agar menjadi catatan bagi setiap pihak. Demikian. Bang, ini kan ada 2 laporan ya. Yang sebelumnya kan sempat ya di Cempaka Putih kalau tadi abang jelaskan. Terus yang kedua itu kan yang sekarang ini yang sedang berjalan di Polsek Menteng. Ketika pelaporan pertama di Cempaka Putih itu kan terjadi restoratif justice. Adakah poin-poin penting itu yang tertuang di dalam restoratif justice itu, Pak? Terus yang kedua, Safa, apakah ada ancaman setelah pelaporan ini atau setelah peristiwa ini? Ya, apakah berupa teror dari orang-orang mereka atau bagaimana? Jadi ini, kalau kita merujuk ke restoratif justice, ini yang saya sampaikan ketika kasus Brigadir Joshua terhadap Richard Eliezer dan juga para tersangka yang lain. Hanya 3 poin sebenarnya terkait perdamaian itu. Yang pertama adalah pengakuan atas kesalahan, yang kedua adalah permintaan maaf, dan yang ketiga adalah ganti rugi. Nah, di dalam surat yang dituangkan melalui restoratif justice di Polsek Cempaka Putih pada saat itu sebenarnya ada 2 hal yang dituangkan. Pengakuan dan permintaan maaf. Karena tanpa itu tidak ada sih. Nah kalau ganti rugi, nanti saya perlu lihat dulu suratnya. Karena surat itu juga tidak diberikan. Tapi dokumentasi si TI ini memegang suratnya di Polsek itu ada. Nah makanya ini sebagai bukti petunjuk juga kepada Polsek Menteng kemarin sampaikan agar coba ditanyakan antar instansi gitu ya. Apakah masih ada dokumen fisik terkait surat pernyataan untuk tidak mengulangi dan meminta maaf itu, sehingga itu bisa menjadi salah satu alasan juga nanti ataupun bukti yang menandakan sudah pernah terjadi penganiayaan. Kalau sekarang kan seakan-akan ini baru gitu ya, tapi berdasarkan pengakuan dan juga kesaksian Safa terbukalah secara terang-benderang bahwa perlakuan TI yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri ini sudah berulang-ulang dari awal. Nah, mengenai ganti rugi, saya pikir ya kita tadi semua sudah dengar ya disampaikan siapa ya. Orang-orang yang suka ngutang terus kok sampai sekarang belum bayar. Saya pikir ganti rugi juga belum ada ganti rugi yang dilakukan oleh si pelaku ini kepada Safa. Nah, tapi sedikit tambahan begitu teman-teman. Oke, tadi berbicara soal Mau dinambahin Sedikit tambahan ya. Mengenai alasan, kadang-kadang orang suka berpikir begini, kenapa orang dipukul gitu ya? Kenapa bisa terjadi penganiayaan? Kenapa bisa terjadi main hakim sendiri gitu ya? Sehingga suka ada pemberitaan ataupun komentar negatif ya tatkala adalah korbannya public figure, sehingga ada alasan pembenar untuk melakukan itu. Saya mau tekankan kepada teman-teman semua pers dan juga pemirsa yang menonton nanti, apapun alasannya tidak dibenarkan memukul orang lain kecuali sebagaimana diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ada di pasal 49 namanya pembelaan terpaksa, not will atau not to excess. Kalau itu diperbolehkan. Nah sekarang permasalahannya apakah dengan ditagih hutang
itu merupakan suatu ancaman terpaksa sehingga kita harus melakukan suatu tindakan yang bisa merugikan orang lain? Kan tidak. Nah, oleh karena itu butuh kebijaksanaan. Jangan kita hanya melihat apa sih alasan, enggak. Apapun alasannya, tidak dibenarkan memukul. Apalagi memukul perempuan yang merupakan kekasihnya. Ini menurut saya sangat tidak gentleman sekali. Karena kalau dia gentleman, dia laki-laki sejati, dia tidak akan pernah menyakiti perempuan dengan fisik. Nah, ini agar menjadi pelajaran juga buat pemirsa nanti, khususnya perempuan-perempuan yang selama ini menahan rasa sakit akibat dipukul oleh pacarnya. Nanti boleh bikin pengaduan ke kantor hukum saya bela gratis. Bang, mengenai teror itu, Safa mungkin ada? Ya. Mengenai teror mungkin? Oh, teror tidak ada. Benar-benar berakhir. Yang terakhir sedikit itu sudah tidak ada komunikasi dan ketemu lagi. Tidak ada teror itu. Tidak ada upaya apa-apa. Tidak ada. Dari Kak Safa pribadi mau gimana? Duit itu balik atau mau gimana, Kak? Saya pengennya dia Hukumannya gimana gitu? Jadi semenjak saya terima kuasa dari Safa ini, ya, saya kan orangnya realistis. Saya tanya, kemana arahnya? Saya mau mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan doktrin-doktrin ataupun teori-teori ahli hukum orang hebat itu, ya. Jadi itu aja garis besarnya. Tapi apakah nanti akan terbuka untuk perdamaian ataupun RJ? Sayangnya Safa berharap agar proses hukumlah yang terjadi dalam proses ke depan, supaya ada percontohan gitu ya untuk masyarakat, untuk Safa, bahwa laki-laki yang suka main pukul itu tidak boleh dibiarkan. Pembelajaran publik juga ini nanti ke depan. Terima kasih. Tadi disinggung soal yang bersangkutan masalah keuangan agak pelit ya. Apakah waktu ke rumah sakit biaya sendiri atau dibiayai? Waktu saya dioperasi pelipis ini, saya bayar operasi sendiri, dia bilang nanti diganti. Ya. Tapi akhirnya diganti. Diganti tapi dicicil dan belum semua. Nilainya berapa, Kak? Kemarin karena operasinya yang estetik itu agak mahal, 17 juta. Tinggal sisa, dia baru bayar 15, jadi sisanya udah diganti. Dicicil itu dari April tapi jadinya berapa bulan. Nah, ini foto pada saat terjadi perdamaian ya di atasinnya. Ini foto pada saat terjadi perdamaian di Polsek Cempaka Putih di tahun 2022. Itu siapa aja tuh, Bang? Ini Safa nih. Yang ini tentunya si TI itu ya, yang pegang surat. Yang putih saya nggak tahu siapa nih. Abangnya katanya. Inilah. Inisialnya TI. Ya. Yang dioperasinya April 2023 atau 2023? Tapi ada rasa trauma berarti kan buat menjalani hubungan. Ya, takut banget ketemu orang itu sebenarnya masih takut, tapi saya coba terus menangis juga tidak ada gunanya. Saya berani speak up di media biar ada keadilan aja, karena sampai sekarang belum dipanggil, nggak ada itikat baik untuk minta maaf dari keluarganya atau siapapun. Tapi karena ketemu kapan? Pas di Cekik itu Tanggal 12. tanggal 12 September. Iya. Kemarin bekerja. Iya. Tapi berarti dia nggak ada datang ke tempat tinggal. Nggak ada. Tadi kan sempat bilang dia juga banyak akses tempat tinggal. Gimana sekarang mungkin karena Sekarang saya lebih banyak di rumah dinas Candy, sahabat saya. Karena saya di Jakarta tidak ada keluarga, saya sering menginap di rumah sahabat saya.
Apa nggak ada rencana buat pindah tempat tinggal? Ada rencana buat masih cari-cari. Kondisi fresh nih, masih segar darahnya ya. Nah ini luka robek itu. Itu bulan April ya? Kalau hitungan jahitan berapa jahitan? 7 jahitan ya. Yang lebih jelas ya mungkin lukanya. Benar-benar kelihatan. Ini habis di apa ya? Ditonjok atau di Ini saya ditonjok tangan kosong. Dia tidak memakai cincin, tidak memakai jam. Tangan kosong. Dan sekarang masih berbekas. Tahu. Itu ahli psikolog forensik gitu yang bisa jawab. Tapi nanti mungkin bisa juga gitu ya diuji ketika proses ini berlanjut gitu ya ke persidangan. Karena kan kalau pasal 44 KUHP ya seseorang yang ada gangguan mental itu tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Tapi bukan berarti dia harus bebas, tapi dikirim ke rumah sakit jiwa. Kalau itu yang terbaik ya kirimkan ke rumah sakit jiwa, tapi jangan akal-akalan gitu ya. Bang, bukti-bukti selain foto-foto ini atau ada bukti lain selain itu chat mungkin atau apa mungkin itu yang bawa ke pihak kepolisian? Ada. Sudah kita berikan kepada kepolisian, cuman kan kita perlu pahami ya dalam proses penyidikan ini nggak bisa kita sebutkan semua, karena kan nanti menjadi suatu petunjuk buat dia untuk melakukan suatu pengkaburan jejak gitu ya. Jadi belum bisa kita paparkan. Yang jelas bukti sudah cukup. Berapa banyak bukti berarti? Keterangan saksi ada lebih dari 3, bukti surat ada banyak ya. Lalu nanti mungkin ini maksudnya ini kan generalisir. Ada CCTV juga. Lalu nanti kami akan bekerja sama dengan kepolisian juga mungkin ya untuk menghadirkan ahli-ahli yang dibutuhkan sehubungan dengan perkara ini agar peristiwa pidana yang mungkin masih abu-abu atau hitam ini bisa menjadi seterang matahari gitu ya. Pak, ketika ada pencegahan di leher terus pingsan ya, begitu aktivitas besoknya ada pengaruh nggak sih di pita suara mungkin atau? Saya sebenarnya pas saya dicekik tuh saya minta obat ke dia. Kan saya ada asma dari kecil. Saya ingin beli obat atau gojek obat, dia tidak izinkan. Saya benar situ benar sesak banget, hampir mau apa ya, seperti sekarang mau kali ya, udah blank, udah lemas, udah gak bisa nafas. Dari kejadian yang menimpa Kak Safa ini kan otomatis berdampak juga nih ke psikisnya Kak Safa. Kak Safa sendiri udah melakukan konsultasi atau psikologi? Mau saya akan ke psikolog karena pas kemarin visumnya ditawarin psikolog oleh rumah sakit. Siapa ketika TI melakukan tindakan kekerasan itu dalam keadaan sadar atau mabuk sampai melakukan hal itu? Kita tidak pernah mabuk-mabuk, kita selalu sadar. Dan hal itu yang paling parah yang dilakukan kepada Safa. Iya. Berarti setiap berantem karena hal sepele selalu kayak gitu, Kak? Iya. Gak punya kayak permasalahan yang bener-bener berat, semuanya sepele. Sepele semua. Contohnya gimana, Kak, sepelenya? Sepelenya misalkan ya soal pergi gitu. Yang tadi saya bilang, dia mau pergi kemana. Biasanya kan saya boleh ikut, ini tidak. Terus saya cuma tadi utang saya. Utangnya dia ke saya maksudnya. Dan dia tidak mau, terus dia pukul gitu. Tapi sepele yang lain mungkin kan yang paling sepele menurut Kakak? Tidak ada sih, baik. Soal tidak ada lagi. Siapa ketika menjalani hubungan dengan TI, ketika itu masih statusnya TI masih single atau sudah beristri? Dia single. Tapi kok single bisa beringas begitu ya? Ya maksudnya emang seperti itu ya, Safa? Nanti mungkin bisa ditanya ke yang bersangkutan kenapa dia beringas. Mas Safa, dengan berita kemarin muncul di media, pihak orang tua gimana nih menanggapinya? Pasti udah tahu dong. Orang tua saya nangis dan datang ke Jakarta dan memberi doa support. Seperti itu. Tapi kenapa Kakak nggak pulang ke Bandung, malah memilih tinggal di rumah dinas? Karena saya masih menyerahkan bukti-bukti kepolisian dan masih banyak BAP atau segala macam yang saya perlu bolak-balik ke Kapolsek.
Untuk pekerjaan sendiri gimana? Terganggu? Atau ada kontrak tiba-tiba dengan kejadian ini harus batal ditunda dulu gitu? Ya, sangat terganggu kerjaan. Ada yang Pernah saya mau syuting dengan Kang Sule, dia mukulin saya gak jadi syuting. alasan mukulinnya apa? Ya, dia mau kemana, saya mau kemana. Harusnya saya yang nurut sama dia. Dia pengennya saya nurutin sama dia, bukan dia yang nurut sama saya. Jadi karena nggak nurut kakak disiksa gitu. Ya, Dari pihak keluarga sendiri nggak ada yang datang ke Jakarta buat nemenin kakak juga posisi sekarang ini. oh kemarin sempat ditemukan keluarga saya dan sudah pulang, jadi saya menetap di rumah yang Binares. Oh, berarti agenda terdekat dari pihak kepolisian mungkin ada panggilan. Ya kalau merujuk ke KUHP ya, ketika bukti sudah lengkap dari pelapor, ya what next ya panggil si terlapor. Nah, kalau panggil terlapor kan itu kan sudah ada mekanismenya, paling cepat itu 3 hari. Nah saya tidak tahu apakah sudah dipanggil atau sudah diundang, ya belum tahu kita. Nanti mungkin kita akan koordinasi kepada penyidik. Belum, karena BAP terakhir kan hari Senin, lalu hari Selasanya BAP saksi yang lain. Mungkin karena proses administrasi mungkin di minggu ini diundang atau mungkin di minggu depan ya, nanti yang tahu ya kepolisian ataupun penyidik dari Polsek Menteng. Pak, terakhir dari saya Pak. Boleh. Ini menyangkut utang piutangnya, apakah nanti merujuk pasal yang berbeda atau gimana? Karena kan laporannya terkait kekerasan ya. Jadi utang piutang dengan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan itu konteks yang berbeda. Tapi memang ini masih dalam satu rangkaian urusan gitu ya. Yang kami prioritaskan saat ini adalah tindakan penganiayaan yang sadis terhadap satwa. Jadi proses ke depan tujuan kita agar terlapor dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebetulan dalam tindak pidana penganiayaan itu kan ada diatur di pasal 351, dihukum dengan ancaman pidana 2 tahun 6 bulan ya kalau nggak salah itu ya. Nah itu sudah, tinggal itu saja yang diproses sehingga nanti apabila ini nanti segera masuk persidangan, kan sekarang udah ada mekanisme baru nih melalui lembaga perlindungan saksi dan korban, itu bisa digabung nanti untuk ganti rugi. Tapi nanti tetap harus kita ajukan dulu kepada komisioner LPSK apakah bisa atau tidak. Atau kalau memang butuh gugatan perdata ya kita bisa gugat, tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah tindakan kekerasan terhadap satwa yang nggak bisa dibiarkan gitu ya. Dan ini tidak boleh berulang lagi di lain waktu oleh orang yang sama ataupun orang lain. Mungkin. saya ingin menambahkan sedikit. Saya di sini tidak mikir kerugian yang saya seperti uang atau apa, saya tidak peduli lagi. Saya hanya ingin keadilan dia soal kekerasan yang dia buat kepada saya. Saya tidak mau mengajar soal uang saya hanya ingin minta keadilan soal kekerasan yang dia buat kepada saya. Terima kasih. Cukup ya, makasih ya teman-teman media ya. Oke, Bang.